Miss berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke anak-anak, tidak terasa kita berjumpa lagi di ibadah kita weekly worship pada bulan Desember kali ini. Sebelum kita mengikuti ibadah kita akan bacakan nats pembimbing kita pada pagi hari ini yang diambil dari Lukas 1 ayat ke-38. Miss Ibet akan bacakan untuk anak-anak semuanya. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Baik anak-anak, saatnya kita menyembah Tuhan. Kita menyatakan bahwa kita memiliki hati sebagai hamba. Kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, menyatakan keagungan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang mulia dan berharga bagi kehidupan kita. Jadikan
Ya benar Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang melihat harta, tapi Kau melihat hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Engkau begitu baik kepada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami ingin memuji, mengagungkan nama Tuhan karena Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah menjadikan kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini juga kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Weekly worship, walaupun dalam online Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan akan tetap sama Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu menyertai setiap kami. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami, ucapan syukur kami, hamba-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, anak-anak masih semangat ya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita beribadahnya di rumah masing-masing, anak-anak, Miss Ibet mengajak kita tetap bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, anak-anak, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2020 ini. Tidak terasa, sebentar lagi kita akan melanjutkan ke tahun yang baru ya. Kita bersyukur ya anak-anak buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa kepada setiap kita masing-masing. Di awal tahun, pertengahan, hingga pada akhir tahun ini, Tuhan masih tetap menyertai kita. Berkatnya selalu ada buat kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyatakan bahwa kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kita angkat satu pujian ini, bersyukurlah. Anak-anak di rumah sambil tepuk tangan ya. Haleluya, ku memuji
Puji Tuhan. Baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Miss Ibet mengajak setiap kita mari bertenang. Kita mau ucapkan doa Bapa kami. Dengan penuh keyakinan, mari kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Miss Ibet mengajak kita menyanyikan sebuah lagu, Hati Sebagai Hamba. Kita menyatakan bahwa kita tidak membawa apapun pada saat kita ke dunia ini, dan pada akhirnya nanti kita juga tidak akan membawa apapun saat kita kembali ke surga. Biar Tuhan yang melihat hati kita, hati yang murni, hati sebagai hamba. Datang ke dunia
kita akan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Misa Gita. Hai, selamat pagi anak-anak SD Bintang Mulia, khususnya kelas 3, 4, 5, dan 6. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat sama dengan Miss saat ini. Nah, anak-anak, baru saja kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Sekarang tiba saatnya kalian mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Benar, sudah siap. Coba duduknya diperbaiki dulu. Kita harus tetap punya sikap yang sopan dan hormat walaupun kalian mengikuti weekly worship dari rumah. Sudah siap? Oh iya, Alkitabnya juga disiapkan ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan dari rumah. Tuhan tolong jaringan internet yang digunakan agar dapat terus terhubung dengan baik ya Tuhan, sehingga anak-anak di rumah dapat mengikuti weekly worship ini, mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik. Tuhan juga yang menolong setiap anak-anak, melembutkan hati setiap kami Tuhan yang mendengarkan, supaya firman yang didengarkan hari ini dapat tinggal dalam hati kami, bertumbuh dan juga terus berbuah. Tuhan juga yang tolong Misasa dalam menyampaikan firman, sehingga kata-kata daripadamu saja yang keluar dari mulut Misasa, sehingga firman yang disampaikan hari ini dapat dimengerti oleh setiap anak-anak yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, Miss mau memberikan tebak-tebakan. Ada 3 clue yang akan Miss berikan untuk kalian tebak kira-kira siapa ya yang Miss maksud ini. Oke, clue yang pertama, dia adalah seorang tokoh Alkitab, seorang wanita ya, tokoh Alkitab wanita. Coba kalian pikir dulu, kalian ingat-ingat ada siapa saja ya tokoh wanita dalam Alkitab. Sudah? Clue yang kedua, mungkin setelah Miss sebutkan clue ini ada beberapa dari kalian yang langsung bisa menebak ya. Yang kedua, wanita ini tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Ya, sepertinya sudah ada yang mulai menebak nih, siapa tokoh wanita Alkitab yang Miss maksud. Oke, clue yang ketiga. Nah, pasti kalian bakal lebih tahu lagi nih yang Miss maksud siapa. Clue yang ketiga, wanita ini didatangi oleh malaikat Gabriel. Wah, sepertinya kalian tebakannya benar nih. Walaupun Miss nggak bisa langsung mendengar suara kalian, tapi Miss yakin beberapa di antara kalian pasti mencoba untuk menjawabnya. Dan jawaban kalian betul. Tokoh yang Miss maksud adalah Maria. Nah, kira-kira firman Tuhannya tentang apa ya yang berkaitan dengan Maria? Sebelumnya, Miss mau memperlihatkan satu video dulu pada kalian. Kita saksikan dulu ya video berikut ini. Malaikat Gabriel diutus Allah ke Galilea, ke sebuah kota bernama Nazaret untuk menemui perawan yang telah bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Salam hai engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu. Diberkatilah engkau di antara wanita. Jangan takut Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau akan menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berakhir.
Bagaimana mungkin? Sebab aku ini belum bersuami. Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, anak Allah. Elisabet sepupumu akan menjadi ibu dari seorang anak di usianya yang sudah tua. Dia yang disebut sebagai wanita mandul sekarang sedang mengandung 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataan. Terjadilah menurut perkataan. Anak-anak, kisah Maria yang baru saja kalian tonton itu terambil dari Lukas 1 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-38. Kita baca sama-sama ya. Yuk diambil Alkitabnya, dibuka Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Sudah dapat? Miss akan bacakan untuk kalian. Kalian tetap buka dan baca ya di rumah ya. Oke? Lukas 1 ayat yang 26 sampai dengan 38 di bawah judul pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendak engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian bacaan firman Tuhan kita pagi hari ini anak-anak, dari Lukas 1 ayat yang 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Ayat nas kita diambil dari Lukas 1 ayat yang ke-38. Kita akan bacanya bersama-sama ya. Kalian di rumah bisa dari sini. Lukas 1 ayatnya yang ke-38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita ulang lagi ya sama-sama ya, pelan-pelan. Oke. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oke, anak-anak, dari ayat ini
ada kata hamba. Ya, kata hamba. Ada yang tahu hamba itu apa? Ya, hamba itu artinya adalah orang yang sedang dalam status sebagai pelayan. Ya, orang yang sedang dalam status sebagai pelayan. Nah, tugasnya hamba ini apa? Hamba ternyata punya tugas yang utama. Ya, tugas utama seorang hamba adalah mengerjakan dan menyelesaikan segala pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya. Ya, di sini ada kata mengerjakan dan menyelesaikannya. Ya, berarti artinya bukan hanya dikerjakan tapi tengah-tengah ditinggalin belum selesai, tapi dia juga harus menyelesaikannya sampai tuntas apa yang diperintahkan oleh tuannya, oleh atasannya. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau kita sebagai karyawan, ya, kita punya pimpinan, sebutlah istilahnya bos gitu ya. Nah, bila bos itu memberikan perintah suatu tugas, berarti kita sebagai karyawan harus mau melakukannya, mengerjakannya sampai dengan selesai. Nggak boleh ogah-ogahan, nggak boleh males-malesan, apalagi menolak pekerjaan tersebut. Dikasih tugas sama atasan, lalu bilangnya, aduh capek dah, saya mau santai-santai dulu, udah deh bapak aja yang ngerjainnya. Nggak ada yang kayak gitu ya. Hamba yang baik itu dia mau menerima tugas, mengerjakan sampai dengan selesai. Ya, walaupun mungkin hamba tersebut menemukan ketidaknyamanan pada saat mengerjakan tugas tersebut, tapi dia tetap mengerjakannya sampai selesai. Ya, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Maria bertemu dengan malaikat Gabriel, bagaimana ya reaksi Maria kira-kira? Maria terkejut gitu ya, dia berpikir, wah pasti ada sesuatu nih, sesuatu yang penting, sampai-sampai malaikat mendatanginya. Ya, dia langsung berpikir, apa nih yang penting nih? Kok saya sampai didatangi oleh seorang malaikat gitu ya? Penting nggak menurut kalian malaikat mendatangi Maria? Ya, penting ya, penting sekali. Kenapa penting? Karena Maria akan dipakai Tuhan untuk melahirkan seorang juru selamat. Ya, malaikat menyampaikan pesan ini kepada Maria. Ya, Maria dipakai Tuhan untuk melahirkan seorang juru selamat. Lalu apakah Maria langsung menerima tugas yang diberikan itu? Awalnya enggak. Awalnya Maria ragu-ragu. Maria sempat menolak gitu. Dia bilang, masa saya gitu, saya yang belum bersuami tapi akan mengandung, bagaimana mungkin nanti saya akan jadi omongan orang-orang gitu ya. Tapi malaikat menjelaskannya ya. Malaikat memberikan keyakinan pada Maria bahwa ia akan mengandung seorang anak dari Roh Kudus ya. Akhirnya Maria mau menerima tugas itu dan berkata tadi yang ada dalam ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu kata-kata yang keluar dari mulut Maria begitu dia sadar bahwa ya saya ini hamba Tuhan, berarti ada tugas yang Tuhan berikan pada saya, apapun itu saya akan terima ya. Nah, dalam bacaan Lukas 1 ayat 26 sampai 38 kita nggak lihat nih, kita nggak menjumpai apa yang menjadi alasan Tuhan memilih Maria. Apakah karena Maria hidupnya saleh? Di situ tidak dikatakan. Apakah Maria rajin atau malas atau yang lainnya? Di situ tidak dijelaskan. Yang pasti Tuhan menunjuk Maria untuk membantu Tuhan menjadi alat lahirnya sang juru selamat. Anak-anak, seorang hamba itu harus mendengarkan apa kata tuannya. Kita sebagai manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita juga adalah hamba Tuhan. Ya, artinya apa? Artinya kita semua juga harus mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Seorang hamba harus mendengarkan apa kata tuannya. Begitupun kita semua adalah hamba Tuhan yang harus dengar kata Tuhan melalui apa? Melalui firman-Nya. Bagaimana mungkin kita bisa dengar kata Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan kalau kita nggak baca Alkitab, kalau kita nggak dengar firman Tuhan. Contohnya anak-anak, kalian pasti sering dengar ini ya. Jika Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia.
Artinya apa? Kita harus mengasihi sesama manusia tanpa terkecuali. Itu kata siapa? Kata firman Tuhan. Tuhan yang bilang, kasihilah sesamamu manusia. Tugas kita melakukan perintahnya, mengasihi siapapun. Lalu ada juga kata Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Itu perintah Tuhan di Alkitab. Tapi Miss, ayah saya sukanya marah-marah sama saya. Udah, saya mau hormati ibu saya saja. Boleh nggak Miss? Enggak ya anak-anak. Tuhan katakan, hormatilah ayah dan ibumu, titik. Nggak ada tuh, hormati ayah aja atau hormati ibu saja. Tidak. Perintah Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Lalu ada juga, ampunilah seorang akan yang lain. Itu kata firman Tuhan. Kalau suatu saat guru kalian menyampaikan hal ini, artinya apa? Artinya guru kalian menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Guru kalian menyampaikan apa yang ada dalam firman Tuhan, supaya kita mau mengampuni sesama kita. Tapi kalau diampuni terus, dia bakal ngulang-ngulang lagi, Miss. Saya kesal sama dia, soalnya dia selalu aja bikin kesalahan. Tapi firman Tuhan di sini katakan, ampunilah seorang akan yang lain. Susah, Miss. Ya, susah, tapi kita pasti bisa asalkan kita mau belajar, kita mau berusaha, dan kita minta pimpinan Roh Kudus. Pasti kita bisa. Lalu dikatakan juga, pergilah dan jadikanlah sebuah bangsa muridku. Ini perintah Tuhan. Artinya apa? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberitakan kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Bagaimana kita menjadi orang yang diselamatkan. Miss, tapi saya belum terbiasa untuk berkata-kata. Setidaknya lewat perbuatan kalian dulu ya, yang mencerminkan kalau kalian adalah anak-anak Tuhan, yang taat pada Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kalian, banyak orang yang mengenal Kristus. Ya anak-anak, hari ini kita belajar dari Maria untuk siap menjadi alatnya. Maria nggak tahu nih, bahwa nanti anaknya yang dikandungnya itu akan mati dan disalibkan dan naik ke surga. Dia nggak tahu gitu ya. Yang dia tahu adalah dia dipercaya Tuhan untuk menjadi alatnya. Ya, firman Tuhan hari ini anak-anak, kita mau belajar dari seorang Maria, di mana dia mau menjadi alatnya Tuhan, menjadi hambanya Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama bersedia juga menjadi hambanya Tuhan. Meskipun kadang kita merasa tidak mampu, tapi kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Ya, kita mau terus berusaha menjadi hamba yang baik, dengar-dengaran, taat, ya, baca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, agar kita tahu apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan ini, agar kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Demikian anak-anak, firman Tuhan hari ini. Semoga firman yang disampaikan dapat kalian mengerti, dapat jadi berkat, dapat kalian lakukan dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Yuk anak-anak, kita akan menutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kami diingatkan kembali ya Tuhan untuk kami menjadi hamba Tuhan yang baik, yang mau dengar-dengaran, yang mau taat. Ajar kami Tuhan untuk kami terus rajin baca Alkitab, kami mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah apa yang sudah kami baca, apa yang kami dengar, dapat kami lakukan ya Tuhan, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, bila sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan juga akan melindungi setiap kami. Berikan kami kesehatan ya Tuhan, berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke.